Ini tentang apa yang tidak bertemu sapa hari tadi. Oh iya. Tapi ini beda kasusnya. Ini saya menimpa saya sendiri. Terjadi di Ramadan kemarin, ada teman dia medsos, tulis deh di medsos itu. Barang siapa yang makan siang saya hajar. Apa? Yang makan siang hari bulan Ramadan, saya hajar. Ada orang kafir nih paling nih, orang kafir nih, ketemu juga. Kalau itu muslim yang puasa sadis dong. Gitu. Saya bilang loh, maksudnya apa nih? Saya muslim, saya puasa dong, saya sadis dong. Jadi itu kan cuma orang, saya itu bercanda. Tapi kan itu muslim kan? Sampai dia bercanda. Setelah itu saya keluar, nggak mau berpanjang saya. Sampai sekarang secara pribadi, saya nggak terus sapa di medsos. Tapi keseluruhan di grup, saya terus sapa. Kita selalu pagi teman semua. Apa itu saya termasuk yang tidak terus sapa? Bagaimana? Ketika ketemu nggak tegur sapa? Belum pernah ketemu, cuma di medsos terus selalu message terus. Cuma medsos kayak gini, selamat pagi teman-teman semua, anggota grup ini lagi, jadi semua di grup. Cuma sekarang tadi bicara dengan ini, gimana ada? Apa saja termasuk tidak terus sapa gimana? Iya, ya tadi tentang itu. Di bulan puasa Ramadan kemarin ada aja gitu. Di medsos, di media sosial ada seseorang yang berpendapat begitu. Siapa yang memang apa tadi? Ya, makan siang ya, mungkin makan siang. Iya, saya lihat. Kemudian ada tanggapan. Nah itulah makanya bahaya di medsos tuh gitu. Seharusnya japri kemudian dikasih paham gitu ya. Baiknya japri, gitu kan, melalui jaringan pribadi. Jangan pribadi, mohon maaf, nggak usah di grup kan gitu ya. Gitu. Nah yang mengungkapkan gitu. Walaupun sebenarnya. Nah, kemudian mendapat jawaban dari hal yang memang negatif. Berarti orang Islam kan jam dong gini. Dan kebetulan yang bicara adalah orang non Muslim lagi. Nah, merasa bangkit kita gitu. Merasa bangkit. Nah, di sini perlu komunikasi yang bagus. Gitu. Klarifikasi. Jelaskan secara japri yang baik. Bahwasanya hal semacam ini begini. Nah yang mengungkapkan tadi tentang siapa yang makan siang, posting pertama harusnya baiknya, bijaknya, baik ya, klarifikasi baik melalui di grup karena dia sudah ungkapkan di grup. Keduanya secara pribadi, japri dia ungkapkan kepada orang yang non muslim tersebut. Itu seperti itu. Nah makanya itu begitu. Walaupun pernah saya jelaskan waktu Ramadan kemarin ya tentang berbuka kan. Ingat nggak? Bahkan Imam Bukhari pernah di siang hari, ingat nggak? Itu ada sandarannya. Namun mungkin itu bercanda atau gimana kita nggak tahu. Nah, kemudian dalam hal itu kemudian membuat kita menjadi kurang senang dengan tanggapan non Muslim. Nah itu bagaimana? Kan gitu. Kalau kita niat putus silaturahim, jangan satu, gitu ya. Untuk silaturahmi, karena silaturahmi ini bukan hanya dengan internal orang-orang muslim, tetapi silaturahmi juga ini dianjurkan gitu ya kepada seluruh manusia hablum minan nas. Nah, bagaimana caranya kita iktikad kita? Siapa yang nggak senang sih? Pasti hati kita juga nggak seneng kan, ada tersinggung karena di situ mengatasnamakan muslim, gitu kan, timbul kan gitu. Jangan mengatasnamakan agama kan gitu kan ini. Namun kita berusaha untuk belajar mengerti, belajar memahami, belajar memaklumi. 3 ini aja. Belajar mengerti, belajar memahami, belajar memaklumi orang. Karena dia belum paham. Sisi yang lainnya secara syariatnya, tolong minta kita japri kepada yang posting awal, tolong dong kamu klarifikasi gitu, supaya tetap komunikasi ini tetap baik. Itu gitu kira-kira gitu. Jadi tidak ada prasangka yang kurang baik. Nah ini bagaimana? Pas kita
kita tetap nyapa, betul, di dalam grup silakan. Namun jangan ada i'tiqad, niat bahasanya ya. Ada niatan, ada tujuan kita untuk memutus silaturahim. Doain supaya Allah kasih petunjuk baik kepada dia maupun orang-orang yang baca dan maupun kepada kita. Ya, kita butuh petunjuk kan? Kita juga butuh petunjuk untuk lebih berusaha mengerti, memahami, memaklumi. Oh maklum, dia belum paham. Gitu. Belum paham. Terus dia jawab. Kan itu yang muslim. Itu. Kalau itu kan perorangan itu janda. Jadi tapi muslim Bang. Jadi sembalas lagi Ustaz. Tapi kan kadang-kadang sebabnya kalau itu Kristen pembunuh dong, penjajah. Karena orang Belanda menjadi orang Kristen. Udah perpanjang udah sendiri. Iya betul. Panjang. Betul. Itu kalau diterusin nggak selesai, nggak usah. Makanya sebenarnya dia cara terusin keluar aja dari grup daripada nanti tetap ini kan masih tetap ganjar gitu. Sampai sekarang gini Pak, inilah butuhnya kita husnudzon, prasangka baik, ngebuat hati kita itu nggak capek, pikiran kita nggak capek. Karena kenapa? Setiap sesuatu yang terjadi ini Allah atur. Baik hal yang membuat kita menjadi senang maupun hal yang membuat kita tidak senang. Senang tidak senang ada di dalam diri kita. Tapi kalau Allah yang atur pasti banyak hikmahnya. Gitu. Banyak hikmahnya. Nah, disinilah kita perlu husnudzon. Nih, barangkali nih orang belum paham tentang bagaimana ajaran agama Islam. Gitu. Nah, terlepas daripada itu, baiknya kita juga tetap, alangkah baik adalah tetap kita mohon maaf. Diawali dari diri kita sendiri. Itulah akhlak ahli surga. Akhlak ahli surga adalah di antara salah satu memohon maaf. Itu walaupun nggak salah. Gitu. Walaupun mungkin di antara kita nggak merasa salah, kita mohon maaf, tapi mohon maaf yang tulus. Ini gue mohon maaf, tapi awas lu ya, gue doain. Dalam hati jangan begitu, jangan. Betul. Biasa mohon maaf. Dalam tulisan saya yang memang jawaban komentar saya, kan gitu, itu kira-kira begitu kan. Terus jangan itikotin kita untuk putus silaturahim, jangan. Semua sekecil apapun nanti kita akan dimintai tentang jawaban besok di yaumul qiyamah. Itu yang ngeri. Kita nih bisa berusaha belajar mengerti, memahami dan maklumin. Kalau orang ngelihat dari hanya satu sisi, itu dia hanya ngelihat sisi nih, sapi ngelihat sisi dari belakangnya, ngelihat cuman buntut sama pantat. Kalau dilihat dari depan, sapi itu cuman kepala tanduk, kan gitu kan. Kalau dari samping kan gitu. Nah, kita melihat menyeluruh, komprehensif. Kita berusaha melihat kasus itu baik yang terhadap dalam diri kita maupun orang lain. Itu semuanya itu berusaha untuk menyeluruh. Nah, kalau kita melihat dari segala sudut, itulah dinamakan orang bijak. Memang hal itu nggak mudah, perlu belajar. 1 kasus, 2 kasus, sehari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Untuk apa? Menanggulangi diri kita sendiri sebenarnya. Yang dituntut adalah bukan orang lainnya untuk berubah, tapi diri kita sendiri. Gini, kita belajar dari PT KAI. Nah, ada PT KAI itu Pak PT KAI sekarang kalau kita naik kereta itu enak nggak? Enak nggak Pak? Bu, enak nggak Bu? Enak. Naik kereta. Oh enggak, sekarang mau udah kagak. Kemarin kan saya kemarin itu hari Kamis gitu ya. Oh iya, kalau itu yang iya. Nggak usah, kalau yang itu nggak usah gitu. belum dulu, jangan dulu. Nah, fasilitas, kalau saya ingat gini, waktu masih 2003 saya di akhir tuh 2002-2003
Dari Depok saya naik ke mana? Ke Tebet, turun naik kereta tuh. Ada yang punya pintu, ada yang kagak. Itu kereta. Ternyata boro-boro yang namanya pintunya ketutup. Kalau ketutup ada yang diganjel. Kan gitu, kenapa? Terus ada yang di atas. Macem-macem. Udah pas sosok-sosok. Kan gitu ya. Jadwal udah kagak beres. Ada yang keluar dari mana, masuk dari mana. Waktu ke pasar minggu kan gitu. Itu begitu ya Allah. Kemudian dari tindakan dari PT KAI itu begitu banyak. Dari dia ngebuat kawat kan gitu kan. Kemudian disodok-sodok. Macam-macam. Dan berharap dan peringatan bahwasanya konsumen para penumpang tersebut bisa berubah. Namun Pak, ternyata hal itu kurang. Musyawarah lagi, cari solusi lagi, musyawarah lagi, cari solusi. Terlepas daripada muslim dan muslimnya, akhirnya dipegang sama pajonan kan gitu kan? Gitu? Kita akui itu. Jangan lihat dari segitunya kan gitu kan ya. Kerjanya luar biasa. Akhirnya apa? Dia membenahi dirinya sendiri. PT KAI membenahi dirinya sendiri. Dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaannya, tapi dia benahi diri sendiri. Dia benahi manajemennya dengan baik. Dia nggak terlalu berharap kepada konsumen. Udah konsumen udah langsung gitu. Tapi kita yang punya fasilitas, sarana prasarana, kita benahi diri kita. Sedikit demi sedikit tapi pasti. Sedikit demi sedikit pasti. Akhirnya alhamdulillah. Itu begitu. Saya ngeliat kemarin, mohon maaf. Bahkan ketika saya pulang tuh dari Bogor pulang, kemudian pas depan saya itu di mana dia masuk dari Bojong ada ibu-ibu tua pakai kerudung, mohon maaf matanya nggak melihat, dia pakai tongkat. Dia masuk, ketika dia masuk di situ ada security-nya kan, keamanannya kan, apa istilahnya Pak? Security lah gitu ya istilahnya. Gitu. Itu ketika masuk langsung disambut, kemudian dipegang pelan jalan langsung tempat duduk yang memang khusus, langsung duduk. Kemudian dipesan nih orang tua ini, nanti saya turun di pasar minggu ya. Iya. Terus setelah itu nih security-nya kemana dulu dia supaya cek. Menjelang sampai pasar minggu nih security-nya datang lagi Pak, gitu kan. Nah pintu akan dibuka, contoh kan gitu ya, akan sampai ke pasar minggu, pintu akan dibuka gitu. The door, apa istilah bahasa Inggrisnya, rek dibuka lah istilah gitu. Kan gitu. Itu security pas dia langsung, ibu-ibunya ini kan langsung dia siap-siap, saya udah pengen lihat aja nih. Ini kalau nggak ada yang bantu, saya mau bantu dia gitu maksudnya gitu. Itu saya udah mau diri. Iya, lanjut. Itu ternyata setelah itu dia langsung deh, tak dibuka lagi itunya. Kan dilipat kan ya, gitu. Security-nya langsung sikap, diantar, keluar pelan-pelan. Terus dia ngomong, Pak tolongin sampai saya ke sana. Diantarin Pak, diantarin sampai nih kereta agak nunggu agak lama dikit. Cakep itu namanya memberikan kepercayaan kepada konsumen, kenyamanan, kepercayaan. Nah hidup kita kayak begitu. Kita nggak usah terlalu banyak menuntut orang lain itu berubah. Maksud saya begitu. Nuntut anak kudu berubah, nuntut bini kudu berubah, nuntut tetangga kudu berubah. Jadi ya kan berubah jadi satria baja hitam. Berubah nggak usah. Tapi yang harus kita tuntut adalah siapa? Diri kita. Ku anfusakum, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Yang awal sekali harus dijaga dirimu, bukan ku ahlikum, bukan. Baru wa ahlikum, baru keluargamu. Kita ini kan begitu. Yang harus kita tuntut berubah lebih baik
baik hubungan kita dengan Allah dan sesama adalah diri kita dulu yang kita harus tuntut, bukan orang lain. Nah, tapi prakteknya di lapangan kita banyak nuntut sehingga pusing sendiri. Karena kenapa? Orang-orang yang kita tuntut nggak berubah. Akhirnya kita pusing dikit-dikit pusing, dikit-dikit mumet. Apa istilah? Kata Jaka Tingkir. Gitu, marahi mumet. Nah, nggak usah marahi mumet. Nggak usah. Baik, alhamdulillah, kira-kira gitu Pak Andi ya. Kita berusaha mengerti, memahami, memaklumi orang lain, dan kita up diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kira-kira gitu, sama-sama kita belajar, sama belajar. Baik Bapak Ibu sekalian,